Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nima Syaisara Maharati Pratikto dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, program studi Akidah dan Filsafat Islam di IAIN Salatiga. Saya akan menjelaskan sedikit pemaparan materi tentang peradaban pada masa dinasti Umayyah. Apa aja ya? Oke, ikuti video kali ini. Apa itu dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Mudarribik juga menyatakan, yang paling mengagumkan dari dinasti raksasa ini adalah meskipun diterpa berbagai bencana, fitnah, dan pemberontakan, ia tidak pernah tampak lemah di hadapan umat-umat lain, kecuali pada kesempatan yang sangat jarang sekali. Lalu apa aja sih topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama adalah latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Yang kedua, tokoh-tokoh kepemimpinan pada dinasti Umayyah. Yang ketiga, kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah. Yang keempat, faktor atau sebab-sebab dari keruntuhan dinasti Umayyah. Yang kelima, apa aja sih peninggalan-peninggalan dari dinasti Umayyah. Dan yang terakhir adalah di mana saja wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Oke, yang pertama adalah latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya dinasti Umayyah ini? Oke. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Bani Umayyah terbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, lalu berubah menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, yakni Yazid. Selanjutnya adalah siapa aja sih deretan para pemimpin yang memimpin dinasti Umayyah ini. Para khalifah pada saat dinasti Umayyah ada 16 orang. Yang pertama yakni Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, dan yang lain-lain. Dan Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik I yang memimpin pada tahun 705 hingga 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Lalu dibalik orang-orang yang sangat luar biasa tadi, apa aja sih kemajuan dan perkembangan yang sudah dicapai pada dinasti Umayyah? Oke, yang pertama adalah kemajuan dengan pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, kemajuan dalam bidang administrasi. Ada 5, yakni Diwan Ar-Rasail, Al-Kharaj, Al-Barid, Al-Khatam, dan Al-Muslilat. Yang selanjutnya adalah kemajuan dalam organisasi keuangan, kemajuan dalam organisasi ketentaraan, keorganisasi dalam bidang kehakiman, bidang sosial budaya, bidang seni dan sastra, bidang seni rupa, dan yang terakhir adalah yang paling terkenal adalah bidang arsitektur. Sayang sekali, setelah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya dinasti Bani Umayyah berakhir dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau Mawali. Yang kedua adalah tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Yang ketiga, ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Yang keempat,
ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing. Yang kelima, yang terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Sekarang kita sudah sampai kepada peninggalan dinasti Umayyah. Tentu saja dinasti yang sangat hebat dan tangguh ini tidak lupa untuk meninggalkan jejak historis dan peninggalannya. Dinasti Umayyah mencapai banyak kemajuan selama kurang lebih 90 tahun di dalam penguasaannya. Lalu berikut adalah berbagai macam kemajuan yang berhasil dicapai oleh dinasti Umayyah. Oke, yang pertama adalah dinasti Umayyah ini berhasil memperluas kekuasaan dan pengaruh Islam hingga ke daratan Eropa, tepatnya di daerah Spanyol, dengan ditaklukkannya Andalusia pada tahun 711 Masehi. Yang selanjutnya terjadi perkembangan dalam bidang pembangunan, misalnya pembangunan masjid, istana, jalan raya, panti asuhan, pabrik, dan berbagai gedung, tepatnya di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di tahun 705 hingga 715 Masehi. Yang selanjutnya dilakukannya pengarsipan atau kodifikasi hadis yang secara resmi dilakukan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di tahun 717 hingga 720. Yang selanjutnya dibangunnya sekolah kedokteran di masa Al-Walid bin Abdul Malik di zaman 705 hingga 719 Masehi. Selain peninggalan-peninggalan yang tadi yang saya sudah sebutkan, masih ada lagi loh peninggalan yang tak kalah keren, yakni yang pertama dilakukannya ragam pembaruan tulisan Arab di masa pemerintahan Abdul Malik. Yang kedua, terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang keilmuan seperti bidang sejarah, kedokteran, filsafat, kebahasaan, fisika, kimia, hingga di bidang astronomi. Yang selanjutnya terjadinya perkembangan dalam bidang arsitektur, salah satunya yang terlihat dari bentuk kubah batu Masjidil Aqsa di Yerusalem. Gimana sih bentuk-bentuk bidang arsitektur yang sangat terkenal itu? Nanti saya akan paparkan bagaimana gambarnya. Oke, ya seperti saya katakan tadi, berikut adalah sebagian kecil gambar atau pemaparan dari peninggalan-peninggalan di bidang arsitektur milik dinasti Bani Umayyah. Oke, yang selanjutnya adalah ada 3 istana gurun pasir peninggalan milik dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Istana Qusair Amro yang terletak di Jordania. Yang kedua, Istana Qusair Al-Hayr Al-Ghorbi yang terletak di 60 km sebelah barat Palimra atau kota Tadmur. Yang terakhir adalah Istana Khirbat Al-Mafjar di lembah Yordania dekat Yeriko atau Palestina. Dan yang terakhir adalah peta kekuasaan dinasti Umayyah. Kita lihat di sini dari kejauhan dapat kita tangkap bahwa dinasti Umayyah ini sangat-sangat hebat di dalam kekuasaannya. Dari ujung timur hingga ujung barat, dari ujung utara hingga ujung selatan. Oke, mungkin terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau sedikit kekeliruan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.